Halo semuanya, selamat datang di video materi kelompok 6 dan kali ini kita akan membahas tentang graph. Sebelum itu perkenalan ke masing-masing anggota kelompok. Di sini ada Farel Zevaniandi dan juga saya sendiri Joyfin Blestowi. Dan kita akan membahas tentang graph. Sebelum kita masuk ke materi, ini adalah daftar isi yang berisikan topik-topik yang akan kita bahas, yaitu ada perkenalan kepada graph, implementasi dari graph itu sendiri, kemudian ada trail, path, dan juga circuit, dan bagian terakhir ada exercise. Kita langsung masuk ke perkenalan kepada graph. Nah, sederhananya graph adalah sekumpulan titik dan jalan yang saling terhubung satu sama lain, di mana kita akan mengartikan titik sebagai vertex dan juga jalan sebagai edge, bahasa keren dan juga istilah dari graph itu sendiri. Nah, untuk titik itu seperti yang terlihat di gambar itu titik ini ada 1, 2, 5, 6 dan juga 7. Kemudian jalan adalah yang menghubungkan antar titik tersebut. Rules yang pertama, kita sebut titik sebagai vertex dan vertex dilambangkan dengan V. Kemudian, kita sebut jalan sebagai edge dan edge dilambangkan dengan E. Untuk cara penulisan atau notasi vertex dan juga edge, kita dapat menuliskan seperti di bawah ini, di mana kita tulis saja V sama dengan berapa banyak vertex yang ada di dalam graf yang kita tinjau. Di sini terdapat 5 vertex, maka kita tuliskan 5 vertex tersebut. Ada 1, 2, 5, 6, 7. Kemudian untuk edge, kita menuliskan dengan menggunakan pasangan vertex. Jadi di sini ada 1,2. Artinya adalah edge ini menghubungkan vertex 1 dan juga vertex 2. Dan ini dihitung sebagai satu edge. Kemudian ada edge kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan keenam. Seperti itu. Nah, sebenarnya saat kita sudah mengetahui definisi dasar dari graph ini, apa sih yang dapat kita aplikasikan atau kita akan mengaplikasikan graph ke mana saja. Nah, untuk penerapan graph itu sendiri itu sangat banyak di kehidupan sehari-hari kita dan juga di sini kita akan nge-highlight 4 penerapan terbesar, yaitu ada deep learning yang pertama. Jadi deep learning ini adalah proses di mana kita menciptakan suatu mesin yang dapat mempelajari berdasarkan dataset atau sekumpulan data yang sudah kita definisikan untuk mesin tersebut untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Misalkan di sini untuk memproses foto. Nah, untuk memproses foto, suatu mesin membutuhkan data yang sangat banyak dan juga data tersebut perlu di mapping satu sama lain agar dapat ditemukan suatu ciri yang unik pada masing-masing data. Nah, untuk melakukan proses mapping tersebut, kita dapat menggunakan konsep daripada graph, di mana graph sangat-sangat handle atau sangat-sangat berguna untuk melakukan proses mapping. Nah, kemudian di sini ada Google Maps. Google Maps sendiri menggunakan prinsip graph dalam hal seperti kita menentukan nih, misalkan kita dari tempat A dan kita menuju ke tempat B. Secara belakang layar, kita akan diperhadapkan atau Google Maps akan menyusun berbagai kemungkinan yang mungkin saat kita dari tempat A menuju ke tempat B, yaitu beragam jalan atau kemungkinan-kemungkinan jalan dilewati. Dan yang menjadi persoalan adalah bagaimana menemukan jalan tercepat untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, untuk menemukan jalan tercepat, itu kita perlu menyusun suatu data atau set of jalan tadi, sekumpulan jalan ke dalam suatu graph. Atau kalau di dalam Google Maps itu ada istilah graph-nya sendiri. Dia seharusnya sudah seperti tree, tapi konsep dasarnya masih menggunakan graph. Kemudian untuk relational database itu dalam menyimpan dan juga mengalokasikan setiap data agar proses pencarian query data itu lebih cepat itu menggunakan prinsip graph. Dan yang terakhir ada sosial media, di mana sosial media ini dapat menggunakan prinsip graph dan sosial media seperti Twitter itu sudah menggunakan database yang berbasiskan graph. Jadi mengaitkan antara misalkan kita punya pengikut siapa saja gitu. Nah, pengikut yang mengikuti kita itu dapat kita hubungkan sebagai graph di mana menghubungkan kita dan orang tersebut. Alhasil kita dapat mengakses informasi yang hanya pengikut saja yang bisa mengakses informasi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Untuk bagian trail dan sirkuit dan sisanya akan dibawakan oleh teman saya. Dipersilahkan kepada Farel. Baik, terima kasih Jo Hevin atas waktunya. Dan hai teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Farel Zevaniali. Nah, setelah tadi teman-teman sudah belajar tentang apa itu graf dan bagaimana implementasi graf di dunia nyata. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi ke
materi trail, paths, dan juga circuits. Nah, nah pertama sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu definisi-definisi apa yang ada di materi trail, paths, dan circuits ini. Jadi di dalam materi ini ada yang namanya open walk. Jadi open walk itu merupakan rute perjalanan yang memiliki vertices atau vertex dan akhir yang berbeda. Dimana tadi kalau teman-teman ingat di materi sebelumnya, vertex itu merupakan titik. Kemudian ada yang namanya close walk. Close walk ini merupakan rute perjalanan yang memiliki vertices atau vertex awal dan akhir yang berbeda. Kemudian ada yang namanya trail. Trail ini merupakan open walk yang tidak memiliki edge yang berulang. Nah, kalau teman-teman ingat tadi edge merupakan garisnya. Kemudian ada path. Path ini merupakan trail yang tidak memiliki vertices atau vertex yang berulang. Kemudian ada yang namanya circuit. Circuit ini merupakan close walk yang harus memiliki minimal satu edge dan tidak memiliki edge yang berulang. Kemudian ada yang namanya simple circuit. Simple circuit ini merupakan sirkuit yang tidak memiliki vertices atau vertex yang berulang, kecuali vertex yang pertama dan yang terakhir. Nah, mungkin untuk lebih jelas, biar teman-teman bisa membedakan gitu antara open walk, close walk, trail, dan path, circuit, dan simple circuit. Di sini saya sudah siapkan tabel pembeda gitu, dimana di sini teman-teman bisa lihat kalau open walk dia tuh akan punya repeated edge, repeated vertex, dan start dan end pointnya tuh nggak akan sama gitu, beda. Kemudian untuk close walk dia tuh akan punya repeated edge, dia juga bakal punya repeated vertices atau vertex, dan dia punya start dan end point yang sama. Nah, terus untuk yang trail ini dia tuh nggak akan punya repeated edge. Jadi kalau misalkan ada rute yang punya repeated edge, jadi bisa dipastikan itu bukan trail. Kemudian trail ini udah pasti punya repeated vertices atau vertex. Kemudian start dan end point dia nggak akan sama. Kemudian dengan path ini dia nggak punya edge, nggak akan punya vertices atau vertex, dan dia juga nggak akan ada titik start dan end yang sama. Nah, kemudian untuk sirkuit ini dia udah pasti nggak punya edge. Kemudian tapi dia tuh punya repeated vertices atau vertex, dan titik mulai dan titik akhirnya dia tuh pasti sama. Kemudian untuk simple circuit itu sama seperti sirkuit, tapi hanya bedanya dia tuh hanya memperbolehkan repeated verticesnya di vertex pertama dan vertex yang terakhir. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan coba kerjain contoh soal. Jadi di sini saya punya contoh soal di mana soalnya berbunyi, in the graph determine which of the following walks are open walk, close walk, trails, paths, circuits, or simple circuits. Nah, jadi di soal ini diminta kita harus menentukan mana dari ke-6 rute yang ada di bawah ini, mana yang termasuk walk, open walk, close walk, trails, paths, circuits, or simple circuits. Nah, di sini akan coba kita kerjakan ya. Jadi di sini untuk rute yang pertama, sebentar. Oke, untuk rute yang pertama kita bisa ngikutin pertama dari V1. Dia akan mulai dari sini. Dia akan mulai dari sini. Kemudian dia akan menuju E1 ke V2. Seperti ini. Kemudian dia akan menuju E3. Dan menuju V3. Dan setelah sampai V3, dia akan kembali ke V3 melalui E4. Oke, seperti itu. Kemudian dia akan berjalan ke E5 untuk menuju F4. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rute yang pertama ini dia tuh nggak punya edge yang berulang, jadi jalur yang berulang gitu. Jadi yang berulang, dia tuh nggak punya yang berulang, hanya vertexnya aja berulang, yaitu dimana di V3. Nah, terus kalau teman-teman lihat, dia itu punya titik mulai dan titik akhir yang berbeda. Nah, kita bisa lihat dari tabel mana yang mempunyai titik awal dan akhir yang berbeda.
titik awal dan akhirnya beda. Jadi pilihannya antara open world, trail, atau path. Oke, kita kan tadi sudah menyimpulkan bahwa dia itu nggak punya edge yang berulang. Berarti kita cari yang repeated edge-nya no. Oh, trail. Kemudian bener gak dia kalau trail itu harus punya repeated vertices atau vertex? Iya, dia punya repeated vertices atau vertex di V3. Jadi untuk yang pertama ini jawabannya adalah trail. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini kita hapus dulu. Oke, untuk soal yang kedua, di sini ada E1, E3, E5, E5 dan E6. Kita akan mulai dari E1 dari sini, tapi untuk ke E1 kita harus melewati V1 terlebih dahulu di sini. Kita harus melewati V1 terlebih dahulu. Kemudian menuju E1. Untuk ke E3 dia harus menuju V2 terlebih dahulu. Kemudian untuk menuju E5 dia harus menuju V3. Nah, kemudian di sini karena dia ingin ke E5 lagi, jadi kita harus berangkat dia ke V4. Kemudian dia baru akan kembali ke melewati E5. Kemudian dia akan menuju E6. Sementara E6 ini menghubungkan ke V5. Jadi seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dia itu memiliki edge dan vertex yang berulang, dimana tadi edge-nya ini berulang di E5 ketika dia dari V3 menuju V4 dan dari V4 menuju V3, itu menandakan bahwa ada edge yang berulang dan vertex yang berulang. Nah, di sini kita tinggal cari mana yang dia memiliki edge dan vertex yang berulang. Berarti repeated edge-nya yes dan repeated vertices-nya adalah yes. Nah, kalau teman-teman di sini lihat, dia itu memiliki titik mulai dan titik akhir yang berbeda. Nah, berarti yang berbeda berarti start and ends at same point-nya no. Berarti jawabannya adalah open world untuk yang soal kedua. Oke, kita akan lanjut. Mengingat durasi, jadi kita akan kerjakan soal yang ketiga. Yang ketiga ini V2, V3, V4, V5, V3, V6, dan V2. Jadi dari dia V2 menuju V3, menuju V4, kemudian menuju V5 di sini, kemudian menuju V3 lagi, kemudian V6, baru V2. Nah, kalau teman-teman lihat dari rute ini melambangkan rute sirkuit. Kenapa begitu? Karena edge tidak ada yang berulang. Jadi hanya vertex saja yang berulang. Dan dia memiliki poin awal dan akhir yang sama. Tapi kenapa dia bukan simple circuit? Karena kalau teman-teman lihat di sini rutenya terlalu rumit. Gitu. Harusnya dia dari V5 bisa ke V6, tapi dia menuju ke V3 dulu baru ke V6. Oke, jadi untuk yang soal ketiga kita namakan sirkuit, rute sirkuit. Nah, kemudian kita akan kerjakan yang soal keempat. Soal keempat ini kalau teman-teman lihat mirip seperti atas, tapi dia dari V5 langsung ke V6 baru ke V2. Nah, kita bisa namakan dia simple circuit. Nah, untuk soal yang kelima itu kita bisa lihat dari V1 dia dari V1 menuju ke V2 melalui S1, kemudian ke V1 lagi melalui S1. Jadi bukan melalui T2. Nah, di sini karena edge dan vertex ada yang berulang dan dia memiliki poin awal dan akhir yang sama, jadi kita menamakan dia sebagai crosswalk. Begitu juga kalau teman-teman lihat dengan soal yang nomor 6. Kita bisa menyimpulkan bahwa yang ke-6 ini adalah crosswalk karena dia cuma memiliki V1. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.